hal yang paling membuat Candi Borobudur istimewa adalah ribuan reliefnya yang memuat banyak cerita kebajikan. Kita akan menyaksikan cerita Sasaka yang ada di lantai 1, timur, dinding luar, deret atas, relief 23-25. Di dalam rimba, hiduplah kelinci yang bijak dan mulia bernama Sasaka. Ia menjadi guru dan sahabat bagi berang-berang, rubah, dan kera yang bajik. Mereka hidup bersama dan biasa mendengar ajaran kelinci agung itu. Hidup ini sesingkat dan sefana pijat petir. Karena itu, berhentilah berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan pikiran. Suatu malam, Sasaka berkata, "Besok adalah hari purnama. Mari kita berpuasa, tetapi tetap mengumpulkan makanan tanpa menyakiti makhluk lain." Berang-berang bertanya, "Mengapa kita tetap mengumpulkan makanan, padahal kita puasa?" Sasaka menjawab, "Mereka yang bajik tak hanya melaksanakan sila, namun juga dermawan. Kita akan siapkan makanan untuk kita persembahkan kepada tamu manapun yang melewati hutan ini." Lalu paginya, Berang-berang pergi ke tepi sungai. Di sana, ia menemukan 7 ikan yang ditinggalkan nelayan di dalam pasir. "Adakah pemilik ikan ini?" Ia berseru 3 kali dan mendengar tiada jawaban. Ia mengambilnya dengan gembira. Rubah menemukan kadal panggang dan 1 kuali dadi susu yang ditinggalkan di dekat perapian. "Adakah pemilik makanan ini?" Ia berseru 3 kali dan mendengar tiada jawaban. Ia lalu mengalungkan kuali di lehernya dan membawa kadal panggang itu. Kera memasuki rimba dan mengumpulkan mangga, lalu membawa ke tempat tinggalnya. Sasaka pun keluar untuk mengumpulkan rumput. Namun ia merenung, "Tak mungkin kupersembahkan rumput pahit ini kepada tamu." Kelinci itu membuat tekad dalam hati. "Aku tak punya nasi, mentega, atau apapun lainnya. Jika ada tamu datang, aku akan mempersembahkan dagingku sendiri." Tekadnya begitu kuat dan luhur, sehingga membuat takhta Dewa Sakra menjadi panas. Dewa Sakra menerawang ke dunia dan melihat kelinci mulia itu. Dewa Sakra membatin, "Akan kuuji tekad kelinci itu." Ia lalu menyamar sebagai petapa kelana dan mendatangi tempat 4 sahabat itu tinggal. Sasaka melihat petapa itu mendatangi mereka. "Teman-teman, lihat! Petapa itu terlihat begitu luhur. Mari kita persembahkan derma kepadanya dan memohonnya tinggal di sini dengan kita." Mengetahui kedatangan petapa itu, ke-4 sahabat itu sangat bersemangat. Mereka masuk ke sarang mereka untuk mengambil makanan, sementara Sasaka menyambut petapa itu dan mempersilakannya duduk. Berang-berang mempersembahkan 7 ikan dengan penuh hormat. "7 ikan ini kubawa dari sungai. Petapa, mohon terima dan tinggallah di hutan ini." Rubah mempersembahkan kadal panggang dan sekuali dadi susu. "Aku ambil ini dari danau. Aku persembahkan ini kepadamu, petapa. Semoga petapa sudi tinggal di hutan ini." Kera pun mempersembahkan seikat mangga dan melantunkan syair. "Di dekat ada sungai jernih. Mangga ini tumbuh dan matang. Ini untukmu dan semoga engkau tinggal di hutan ini." Tibalah giliran Sasaka. Ia lalu melantunkan syair ini. "Bukan lada, kacang, atau nasi yang bisa kupersembahkan kepadamu, namun dagingku sendiri. Buatlah api unggun dan aku akan persembahkan tubuhku." Dewa Sakra yang menyamar sebagai petapa itu menggeleng. "Aku tak boleh membunuh, apalagi makhluk agung sepertimu." Dengan kesaktiannya, diam-diam ia menciptakan api unggun yang berkobar agak jauh dari situ. Sasaka melihatnya dan sangat senang. Api unggun itu bagaikan jawaban untuk niatnya. Ia mengibas tubuhnya kuat-kuat sebanyak 3 kali untuk memastikan semua makhluk yang menghuni bulunya melompat keluar. Lalu berkata,
"Wahai petapa, terimalah persembahanku." Dan dengan penuh sukacita, Sasaka terjun ke dalam api berkobar itu. Tapi anehnya, api itu terasa dingin, tidak membakar sehelai pun rambutnya. Selagi ia keheranan, petapa itu melepas samarannya dan muncul sebagai Dewa Sakra. "Wahai makhluk mulia, aku ini Sakra. Aku cuma menguji kebajikanmu." Sasaka lalu menyerukan kebenaran tak tergoyahkan. "Aku memberi bukan hanya kepada Dewa Sakra. Bahkan jika seluruh dunia ini menguji tekadku dalam memberi, aku tetap bersedia memberi." Dewa Sakra sungguh terharu dengan pernyataan ini dan berkata, "Kelinci mulia, semoga kebajikanmu yang sesempurna bulan purnama diketahui dan ditiru oleh dunia untuk selamanya." Dewa Sakra kemudian menghias bulan dengan gambaran sang kelinci untuk mengingatkan dunia pada makhluk bajik ini.